Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, dan kita sudah di penghujung. Sebentar lagi kita akan ganti kitab. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semakin dekat kita dan semakin cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih di babu al-manthurati wal mulah sampai kepada hadis dari Wa'an Amr ibn al-As, dan dari Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah, beliau mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza hakama al-hakimu fajtahada, jika seorang hakim, juru damai, penengah, memberikan satu keputusan hukum dengan fajtahada, dan dia berusaha, thumma asaba, kemudian dia benar dengan ijtihadnya, dengan upaya dan usahanya tadi ketemu hukum yang benar, falahu ajrani, maka baginya adalah 2 pahala. Pahala kebenaran yang didapat dan pahala usaha yang telah ia kerahkan. 2 pahala. Wa in hakama wajtahada, dan dia memberikan hukum tapi syaratnya wajtahada, dan dia memang berusaha untuk mencari hukum yang benar. Fa akhta'a, pun demikian usahanya tidak sampai kepada kebenaran, falahu ajrun, maka bagi hakim tersebut mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala berusaha. Adapun kesalahannya dia tidak dosa karena dia tidak sengaja untuk melakukan dosa. Ini biasa dipakai di saat kita membahas tentang bab ijtihad di dalam usul fikih, padahal sebetulnya makna lebih luas dari itu semuanya. Siapapun yang khususnya di dalam urusan ijtihad, maka ijtihad di sini adalah berusaha, dan karena memang dia mengerti ilmunya. Orang yang berijtihad tapi nggak ngerti ilmunya bukan ijtihad, dia ngawur dia. Apapun. Dia bukan seorang dokter, dia berusaha untuk mencoba mengobati orang lalu ngambil pisau, merobek perutnya orang. Lah ini bukan ijtihad, dia ngawur, dia nggak pernah belajar. Dia tidak pernah belajar. Hanya dengar-dengar saja kalau ada orang sakit, bengkak begitu, diambil saja di dalamnya. Dibuka langsung membunuh orang. Benernya pun tetap salah karena dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu kok berijtihad. Seorang bukan dokter tadi itu, berusaha mengobati, nggak pernah punya pengalaman, nggak pernah dengar cerita tentang cara pengobatan. Kemudian dia berusaha untuk mengobati, tapi dengan usahanya itu tak taunya benar tetap salah karena dia tidak punya ilmu. Apalagi salah, coba ditangkap dia. Dia melakukan satu tindakan tanpa ilmu. Maka dari itu lihat, kalau tiba-tiba ada orang nggak pernah dia punya pengalaman atau sejarah pendidikan ilmu kedokteran, kok tiba-tiba masang plang di depan rumahnya dengan plang dokter praktek, besok datangi polisi dia. Karena dia tidak pernah punya pengalaman, tidak pernah punya pendidikan ilmu kedokteran, tak taunya apa. Dia berani pasang plang untuk melayani pasien-pasien yang sakit, nggak boleh. Ini berbahaya, membahayakan. Maka dilarang yang demikian. Tidak legal, tidak resmi. Maka ijtihadnya orang begitu tuh salah tetap, karena tidak punya pengalaman. Kecuali dia punya pengalaman pelatihan apa misalnya, biarpun itu kelasnya kelas misalnya kelas bekam,
kelas akupunktur, kelas ini. Asalkan dia punya sejarah sekolah, masih bisa dibenarkan. Jadi ijtihadnya sesuai dengan itu, nggak boleh berlebihan. Kalau dia akupunktur hanya tusuk jarum, hanya sebatas itu, nggak boleh dia melebar kepada pembedahan. Nah ini ilmu kesehatan. Nah ini harus ada petunjuk. Harus ada ilmunya, baru dia berijtihad. Makanya seorang dokter yang dia berusaha untuk membantu pasien agar bisa sembuh, yang menyembuhkan tetap Allah. Dia berusaha untuk menyembuhkan pasien, membantu pasien untuk sembuh, kok salah, nggak dosa, asalkan dia bukan main-main, dia berusaha, dan dia berpahala. Salah dia. Tapi sudah berusaha. Benar maksimal. Lah mungkin subhanallah karena satu hal. Salah obatnya atau apa nih salah, dia sudah berusaha benar-benar hati. Dan dia punya ilmunya, salah, tidak dosa. Karena apa? Dia tidak sengaja di saat melakukan kesalahannya, dan dia berusaha karena dia sudah punya bekal. Punya ilmu dia. Ini dalam urusan menjaga kesehatan jasad. Maka berijtihad itu harus ada dasarnya dong. Berijtihad itu bukan harus berijtihad itu, makanya berusaha. Begitu loh maknanya. Berusaha sesuai dengan keahliannya. Baik, kita sudah paham betul di saat bicara begini. Untuk kita bawa kepada sesuatu yang lebih agung dari itu semuanya. Sebab yang lebih besar ini kadang orang main-main. Kita dasarnya di sini, paham dulu bahasanya. Kalau tiba-tiba besok saya tidak pernah ilmu kedokteran, saya hanya baca buku kedokteran satu lemari, kemudian besok saya bikin plang dokter Yahya, nggak masuk, nggak bisa terima. Nggak punya pendidikan, nggak bikin dokter apaan tuh? Ini urusan medis nggak bisa. Maka kalau saya bukan dokter, kalau saya menyampaikan masalah kesehatan, tentu saya nukil. Menurut dokter tuh begini. Kalau pagi-pagi, kalau makan ini membahayakan, ini dokter bukan ijtihad saya, bukan. Saya taklid. Saya taklid. Taklidnya kepada dokter. Makanya kalau dokter menginfokan begini-begini, saya dengar. Ini membahaya, ini dengar. Suruh pakai masker ya, pakai masker, atau jaga jarak ya jaga jarak. Seperti itu ada karena kita patuh kepada ahlinya. Saya bukan mujtahid, saya nggak punya lab untuk mengetes itu semuanya, saya nggak ngerti. Nah, kalau di saat yang ustadz sok menjadi dokter, wah ini bermasalah. Menjadikan semuanya jadi berantakan itu karena yang bukan ahlinya mencoba memasukinya. Kemarin hadis beberapa yang lalu itu, fantadiri sa'ah ini. Tunggu kiamat tiba ini. Kalau sudah sesuatu adalah diberikan yang bukan ahlinya. Dalam segalanya. Ilmu kesehatan fisik. Termasuk yang kita bahas di akhir-akhir sering masalah kesehatan psikis mental. Ya kita nggak bisa, bukan bagiannya, bukan ahlinya, belum belajar. Maka kalau kita ingin memberikan solusi ya tentu harus melalui ahlinya, petunjuk ahlinya bagaimana sih. Kalau kita berijtihad bukan bagiannya salah. Ini orang bukan untuk latihan begitu. Latihan nanti di ilmunya, di sekolahnya sana latihan, kedokteran latihan begitu. Tapi kalau sudah praktek adalah dengan ilmu yang selama ini ditimba, diambil. Apalagi urusan-urusan yang lainnya. Urusan perkebunan dan sebagainya. Kalau hanya urusannya hanya cabai 5 pohon di belakang kemarin itu, di belakang kita ada cabai. Saya ijtihad untuk menghilangkan kupu-kupu itu. Kupu-kupu kan termasuk jenis binatang atau serangga begitu. Ada obat untuk serangga yang ini saya campur dengan air, saya semprotkan. Gosong itu cabai di belakang itu. Salah ijtihad saya bukan ahlinya. Untung cuma cabai 5 pohon. Nggak mungkin ini diterapkan untuk cabai yang 2 hektar, nggak mungkin. Untuk cabai 2 hektar pasti harus ini semprotnya apa sih agar kupu-kupu itu tidak nempel di daun itu.
Salah kemarin saya ijtihad, cuman ya semangat kemarin ijtihad. Ini Ustadz ijtihad jadi perawat kebun, salah, kering itu hangus di belakang itu. Akhirnya bagian yang ngurusi bilang, jangan Buya tidak usah nyemprot-nyemprot deh. Nanti, lah bukan bagiannya, ijtihad, saya salah. Cuman urusannya hanya urusan pohon 5, tetap salah. Ini saya menghibur, oh iya betul juga, harus ahlinya, mestinya tanya. Obatnya apa dan sebagainya. Lihat. Ini urusan pepohonan juga sama begitu, nggak boleh asal-asal. Selesai. Kedokteran nggak boleh. Urusan fisik sama psikis juga nggak boleh, harus makan. Makanya di sini kita mengundang beberapa guru untuk mengajari anak-anak kita agar mengerti gimana cara menyelesaikannya itu. Mohon diperhatikan ilmu itu. Biar di saat menyelesaikan problem psikologi juga tidak salah karena sudah pernah belajar, ada dasar-dasarnya. Selesai kita masuk ini. Sekarang masuk dalam wilayah agama dan hukum agama. Nah, ini loh yang jadi masalah. Hukum agama itu hendaknya diambil juga dari ahlinya, seperti masalah hukum kedokteran diambil dari dokter. Ini enggak media sosial dan sebagainya. Semua orang bisa mengeluarkan fatwa dari otaknya sendiri. Kalau seandainya setiap fatwa dikatakan dinisbatkan kepada ulama-ulama, maka enggak ada masalah, dia taklid. Tapi sudah mendapatku dan sebagainya. Dan mengambil pendapat itu juga enggak gampang seperti itu. Ada ilmunya sendiri dan itu jauh lebih pelik. Sama kami di mimbar ini tidak pernah berijtihad untuk itu, kami taklid ikut. Seandainya ada yang melacak dari mana sumbernya, tentu kami akan hadirkan. Hanya kan masalahnya singkat tanya jawab umat, ya kita jawab, tapi kita tidak akan sebutkan referensi secara utuh. Tapi sebagai amanat ilmiah, kami tidak akan keluar dari otak sendiri. Enggak. Karena saya bukan mujtahid. Ini urusan agama ini kok gampang banget. Gara-gara baca buku berapa langsung dia bisa berfatwa, menentukan ini, menafsiri Al-Quran, segala macam. Wah ini kacau balau ini. Jadi dokter saja nggak cukup kok dia bisa membaca buku ilmu kedokteran satu lemari, nggak bisa jadi dokter. Giliran urusan ustadz, fatwa, semuanya berlomba-lomba untuk mengeluarkan fatwa, sehingga lihat terjadi fatwa-fatwa yang berantakan, menjadi sebab perbusuan, pertikaian dan sebagainya. Dan kami sampaikan dari awal kami mengadakan sampai kami di saat menyampaikan beberapa jawaban-jawaban itu adalah kami mengintip dari fatwanya orang. Ulama-ulama terdahulu kita ambil, ulama kita. Hanya memang dalam bahasa pertanyaan jawab percepat, nah mungkin kita menyebutkan sumbernya kelamaan nanti. Hanya amanat ilmiah. Kalau seandainya nanti di luar majelis ada yang bertanya di mana sumbernya, tentu ada itu semuanya. Jadi kita bukan mujtahid di sini, bukan. Saya mengambil omongan para ulama. Ini kenapa di dalam urusan hukum ini kok seenaknya semuanya berijtihad. Sudah itu pakai hujah ini lagi. Yang berijtihad mendapatkan 2 pahala kalau benar. Kalau salah satu itu orang yang ngerti ahlinya. Itu memang orang sekolah kedokteran lalu dia membudah perutnya orang mati, dia dapat pahala dia karena dia punya ilmu. Sama dalam urusan agama, dia memang belajar dan dia sudah makomnya makom mujtahid, makom menguasai hukum, dia berusaha memilih hukum salah. Ya enggak salah, enggak dosa di hadapan Allah. Dia sudah berusaha kok. Setelah itu lebih dari itu. Kalau urusan syariat ini Masya Allah tingkat kesombongan ini yang menjadikan luar biasa orang. Sehingga di saat orang melakukan kesalahan dalam ucapan pun, fatwa pun, biarpun salah dia ingin mempertahankan. Tidak segera insyaf mencoba menyadari. Jadi agama jadi main-main. Sementara di dalam hukum itu sendiri masalah ada perbedaan di antara para ulama. Dan perbedaan itu sendiri ada aturannya cara mengambil perbedaan. Bukan setiap perbedaan langsung bisa kita ambil, kita terapkan di situ. Oh enggak. Memberikan hukum sendiri harus ada memahami tentang keadaan orang yang bertanya. Seperti suatu ketika orang datang pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bertanya, ya Imam Abdullah bin Abbas, apakah orang membunuh itu ada tobatnya? Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, tidak ada tobatnya.
Di waktu yang berbeda ada orang datang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Imam Abdullah bin Abbas, apakah orang membunuh ada tobatnya? Dijawab, ada tobatnya. Yang mendengar bingung, pertanyaannya sama, kenapa jawabnya berbeda? Yang pertama, kenapa dijawab tidak ada tobatnya? Yang kedua, kenapa dijawab ada tobatnya? Ditanya Imam Abdullah bin Abbas, wahai Imam Abdullah bin Abbas, kenapa kok seperti itu? Kok pertanyaan sama jawabannya beda? Beliau menjawab, yang pertama aku lihat dia datang kepadaku dalam keadaan mukanya merah, terlihat amarah. Di dalam dadanya itu terbaca dari wajahnya itu, sepertinya dia akan membunuh. Maka di saat dia bertanya apakah membunuh ada tobatnya, aku katakan tidak ada tobatnya, biar dia tidak membunuh. Yang satu lagi datang dengan bekas derai air mata, sepertinya dia orang menyesal habis melakukan sesuatu. Lalu dia bertanya apakah membunuh ada tobatnya, aku jawab ada tobatnya, biar dia tobat. Jadi enggak seasal, ini sekarang fatwa dikeluarkan mungkin berantakan, orang bermusuhan, ini kan masalah. Hanya gara-gara perbedaan ulama langsung dihadirkan. Maka ijtihad di sini adalah bukan sekedar bagaimana hukumnya dipilih, tapi disesuaikan juga dengan siapa yang bakal terima hukum ini. Kalau disimpulkan adalah kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Semua hukum itu mengarah ke sana. Allah turunkan rambu-rambu Al-Quran dan Nabi menjelaskan ini adalah demi kemaslahatan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, demi kebaikan mereka. Nah, ini adalah masalah berijtihad. Dikit-dikit mengaku dia bisa berijtihad. Saya berusaha berijtihad, semua mengeluarkan fatwa. Sehingga muncul fatwa yang carut marut. Wah, bermacam-macam problem, akhirnya semacam itu. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di saat semua kembali kepada kesadaran masing-masing, kalau bukan ahlinya ya jangan terlalu jauh. Ya jangan masuk dong, kalaupun masuk kita harus tentu masuk melalui pintunya. Jika kami harus bicara ilmu kedokteran di mimbar ini, tentunya setelah kita membaca tulisan dari seorang dokter atau bagaimana, harus begitu dong. Dan yang dipercaya. Atau waktu kita di sekolah dulu kan ada ilmu kesehatan, masih ada sandarannya. Seperti itu. Nah, ini masalah ijtihad. Jadi kalau orang sudah berusaha dan dia memang punya dasarnya, punya bekalnya untuk berijtihad dalam hukum sekalipun, itu yang paling berat. Kemudian kok salah, dia mendapatkan pahala berijtihad bersungguh-sungguh, akan tapi dia kesalahannya tidak dosa karena apa? Dia tidak sengaja untuk membuat salah. Ini ada orang Masya Allah suaranya lantang sekali, seolah-olah nggak perlu agama lagi, padahal dia ngaku Islam dan sebagainya, sok berfatwa begini begitu. Bukan gaya berfatwa sebetulnya, cuman ungkapannya itu adalah tidak waspada, tidak hati-hati. Maka dari itu kita harus waspada. Kalau mengambil omongan itu siapa dia itu yang ngomong. Kami sampaikan di media sosial, media yang bebas. Kita tuh mengambil hukum itu adalah di media sosial seperti kita pergi ke supermarket sana. Tinggal kita pilih. Ada daging yang halal, ada daging yang haram di sana, macam-macam. Tinggal kita milih yang benar. Maka kita pun milih siapa sih fatwa-fatwa guru-guru yang bisa dipercaya. Kalau hanya omongan orang asal yang bikin gara-gara, ya tidak perlu diambil omongannya karena membahayakan itu. Ada bagiannya masing-masing yang mereka menekuni dunia itu. Ini baru kita pun di saat memilih fatwa-fatwa para ulama atau kita ingin mengambil perkataan para ulama, kita harus menggunakan akal dan hati dan ketulusan kepada Allah sehingga kita akan benar, bukan hawa nafsu. Bukan hanya gara-gara cocok dengan keinginan saya, sudahlah saya ambil dia. Nah begitu. Harus kebenaran sebagai kebenaran. Kata guru mulia mengatakan kalau ingin mengambil satu hukum maka keluarlah engkau dari kepentingan hawa nafsumu sendiri, maka engkau akan ketemu kebenaran. Hawa nafsu itu macam-macam. Hawa nafsuku, pondokku, keluargaku. Ini adalah ada akunya. Jabatanku adaku. So, ada akunya itu menjadikan lidahnya itu nggak fasih lagi.
untuk berfatwa, untuk mengambil fatwa dan seterusnya. Baik. Semoga Allah memberikan keinsafan kepada kita semuanya dan mengampuni kesalahan kita. Dan semoga Allah membimbing kita semuanya. Ini. Dan kami sampaikan ini adalah bukan untuk siapa-siapa. Untuk kami sendiri yang pertama. Karena telinga yang paling dekat adalah telinga saya. Kemudian di para calon ulama, calon santri-santri. Hendaknya seperti itu kaidahnya. Kalau ingin bicara hukum, belajar yang benar. Nanti baru bisa bicara hukum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah. Ada mungkin sebentar kita kembali ke belakang masalah hukum fikih secara khusus, ya hukum agama. Di saat seseorang berijtihad, ada di sana dua kelompok ya, musawwibah sama mukhatti'ah ya. Maksudnya begini. Ada sekelompok mengatakan ijtihad kan berbeda sampai hari ini. Ada Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i persentuhan laki perempuan batal. Imam Malik mengatakan tidak, kecuali memang ada syahwat. Ini kan dua berbeda. Kan kaidahnya sederhana, yang berijtihad dengan sungguh-sungguh dan dia dengan perangkat-perangkatnya, maka kalau benar dapat pahala, kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Nah, di antara dua pendapat ini bagaimana? Antara yang mengatakan batal dan yang tidak batal, semua ini bukan asal. Jadi maka yang di luar Islam, mungkin saudara-saudari kami yang di luar Islam, karena cara beristimbat mengambil hukum berbeda, kadang-kadang bingung, gitu aja kok berbeda-beda pendapat. Karena memang cara pengambilan hukum berbeda. Makanya hendaknya kita harus pahami. Maka kita tidak mengerti bagaimana cara mengambil hukum dari kitab suci mereka. Orang-orang Nasrani, orang Yahudi, kita tidak masuk ranah mereka. Maka mereka pun jangan masuk. Sehingga semacam di saat ada sebagian dari kami tidak mengatakan agama lain. Mungkin dari orang yang tidak mengerti dari kita. Menertawakan, menentukan Ramadan saja kok nggak bisa bersama, kok kita kalah. Nah ini kan pemahaman mereka kan nggak mengerti gimana menentukan tanggal baru di bulan Arab itu, nggak ngerti bulan Islam itu. Maka secara ilmiah malah nggak ada masalah, justru yang tidak ngerti ilmiah. Sebab penanggalan tanggal baru itu adalah secara ilmiah. Pakar-pakar dalam ilmu perbintangan tuh mengerti, nggak mempermasalahkan. Jika tanggal 1 di sini, tanggal di Papua berbeda, ini nggak ada masalah. Karena ngerti ilmunya. Cuma lihat sepintas suatu ketika ada satu orang yang memang dia sudah biasa ramai di media, lihat mengatakan bahasanya umat Islam tuh ya Allah, nentukan hari raya aja nggak bisa sama kok. Jadi menganggap perbedaan ini adalah sebuah kesalahan mutlak. Padahal perbedaan ini kan memang cara menentukan. Itu ada dua cara menentukan. Mulai dari yang menentukan dengan hisab, ada yang menentukan dengan ru'yah. Kemudian setelah itu ada yang mengatakan satu matlak bisa diperlakukan untuk semuanya. Kalau ada terbit satu tempat bisa berlaku semuanya. Sebagian mengatakan matlak berbeda, maka berbeda juga. Ini kan masalah perbedaan. Kalau ngerti ilmunya, tidak bicara ilmu syariat deh. Di dalam ilmu masalah menentukan tanggal baru, maka mereka akan diam. Justru yang tidak mengerti itu kadang-kadang menjadi menertawakan. Nah kan, hari raya ribut lagi umat Islam nggak bisa menyatukan hari raya kok sibuk. Nah, memang ini caranya dengan ilmu. Berbeda dengan penetapan hari dengan matahari. Bulan Masehi dan sebagainya, bulan Qomariah dengan rembulan. Ini ada caranya. Maka di luar Islam, wilayah kita berbeda. Maka kita pun juga tidak perlu masuk wilayah sana, saudara-saudara kita dari kaum yang non-muslim. Mereka punya cara sendiri. Makanya jangan sampai kita juga gampang komentar tentang cara menentukan hukum di agama lain. Seperti halnya agama lain, jangan gampang berkomentar tentang cara menetapkan hukum di dalam Islam. Ada aturan-aturannya. Makanya kita tadi kembali kepada kemal batal wudu dan tidak batal wudu. Apakah benar semuanya atau salah satu benar? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Mana musawwibah. Musawwibah itu mengatakan
Secara zahir di mata kita semuanya benar. Biarpun pada hakikatnya ada satu yang salah. Tapi satu kan tidak tahu. Selagi tidak tahu sudah. Jadi semuanya dianggap benar. Makanya menurut mazhab Maliki adalah tidak batal wudu adalah benar. Menurut mazhab Syafi'i batal wudu adalah benar. Yang penting musawibah itu benar semuanya. Karena dia ijtihad sungguh-sungguh. Karena tidak terbukti salah kan begitu. Kecuali menurut pendapat yang berbeda saja. Menurut Syafi'i, menurut mazhab Malik adalah salah kan dalam hal ini. Menurut mazhab lain, menurut mazhab Syafi'i adalah halal. Ini dalam irama perbedaan pendapat. Nah ini. Cuman nanti ada pendapat yang makan mukhati'ah, pasti ada yang salah. Salah, ada yang salah di situ. Cuman yang salah selagi tidak bukti nggak bisa kita katakan itu salah. Artinya apa? Biarkan antara madhab mukhati'ah sama madhab musawibah yang mengatakan benar semuanya atau salah. Selagi tidak terbukti nggak boleh kita masuk menentukan itu salah. Sehingga yang ada pada kita apa? Husnudon. Selagi saya madhab Imam Syafi'i, saya berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, bersunduan aku perempuan adalah membatalkan wudu, selesai. Tanpa harus mencaci madhab Malik, begitu. Karena Imam Malik orang besar. Dengan hujah-hujahnya. Begitu juga lihat yang terjadi madhab Malikiyah. Tidak pernah mencaci madhab Syafi'i lalu mengatakan bodoh, goblok. Enggak, justru orang akhir zaman ini lihat. Mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, tidak mengerti cara berbeda pendapat, lihat kerjanya caci maki. Karena apa? Dia tidak mengerti masalah-masalah semacam ini. Sebetulnya masalah hadis ini dibahas harus panjang lebar. Karena dari sinilah nanti akan muncul satu, dua, rambu-rambu agar tidak seenaknya dan berijtihad. Yang kedua, agar kita tidak mudah bermusuhan di saat kita menemui perbedaan dalam berijtihad. Dengan hadis ini. Dan ini perlu dikembangkan, dibahas panjang lebar sebetulnya. Baik, seperti itu. Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidat Aisyah. Qala al-humma min fayhi jahannam. Demam macam-macam, demam corona kayak demam ini, pokoknya demam macam. Kayaknya tepat ini pas hari ini. Al-humma, demam min fayhi jahannam, itu diibaratkan seperti karena panas, hembusan neraka jahannam. Bukan jahannam masuk di kita, tidak. Ini gambaran bahwasanya panas humma itu. Fa'abriduha bil ma'i. Maka dinginkanlah dengan air. Maka di sini apakah semua humma itu langsung diguyur air, disiram air? Tentunya petunjuk dari baginda Nabi adalah nggak mungkin salah. Cuman ternyata nanti yang berbeda di dalam prakteknya. Ada humma yang memang ada virus yang menjadikan dia demam. Jenis ini kadang nggak bisa dengan air. Tapi ada orang yang demam itu panas itu karena satu keadaan, mungkin habis benturan, habis apa, atau keracunan dan sebagainya. Maka jenis humma yang inilah yang hendaknya didinginkan dengan air. Makanya ini yang menentukan medis. Sehingga betul medis itu sendiri, tenang aja lihat. Jangan berkata, wah demam nggak boleh kena air. Siapa bilang? Wong ada orang kepanasan itu ternyata harus kasih apa namanya? Apa yang namanya kalau air apa? Kain dibasahin? Kompres. Lah ini kan, Allah enggak cocok, enggak benih Nabi, masa harus dikasih air gini? Loh, enggak. Kenyataannya kita harus ngambil kompres. Sampai kita waktu diuji oleh Allah dengan sedikit sakit, di saat minta obat tidak boleh. Cuman kita ngerasain nggak enak, dikasih air, dikompres. Saya teringat lah, inilah hadis Nabi SAW, "Abridu bil ma'i." Dinginkan dengan air, kan begitu. Sampai hari ini. Nggak mungkin salah Nabi berucap kok. Cuman yang salah adalah kita nerapkan semua demam langsung dikasih siram airnya. Harus dipilah-pilah dong. Demamnya kayak apa? Maka yang menentukan nanti
Ini paling tidak dokter itu ngambil petunjuk dari sabda Nabi SAW itu pasti benar. Nah, kalau ternyata nanti ada satu jenis demam yang nggak boleh bersentuhan dengan air, tentu ini adalah mereka menentukan. Maka ini termasuk adab kita dengan sabda Nabi, jangan berani-berani kita mengatakan yang diandalkan Nabi bertentangan dengan medis. Mana bertentangan dengan medis? Kalau bertentangan dengan medis nggak ada kompres sepanjang hidup ini. Kompres kan untuk orang demam. Ada yang dimandikan bahkan ada demam kena ain. Ain itu adalah ain semacam kena sihir dan sebagainya, itu menjadi demam kadang-kadang. Orang yang terkena sihir akan menjadi demam, maka diguyur. Disiram biur begitu. Diguyur biar apa? Sembuh. Jadi bermacam. Maka nah, kalau membaca hadis Nabi itu adalah dengan wahyu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka di dalam menerapkan hadis Nabi itu harus dibarengi dengan ilmu, bukan asal saja. Sebab mereka membahas para ulama ini, kita membaca sarah ini itu sudah ditulis pada zaman kapan itu. Bahkan mungkin ilmu-ilmu kedokteran belum banyak ditemukan. Mereka sudah menjelaskan, yang humma itu ada dua macam demam. Ada demam yang karena demam ada virus di dalamnya, itu kadang tidak boleh dengan air. Ada demam karena benturan, demam karena jatuh, demam karena ini, demam ini, baru boleh dengan air. Dibedain itu. Ini santri langsung lihat anak temannya demam diguyur air, bertambah parah, ini salah demamnya ini. Harus ada ilmunya. Nah, maksud kami adalah sabda Nabi. Kalau Nabi berucap, tidak akan salah. Riwayat benar dari Nabi. Kalau salah biasanya salah di dalam kita memahaminya, di dalam kita menafsirinya, di dalam kita menerapkannya. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis dan kali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu lagi. Satu hadis lagi kita ke hadis. Wa anha. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Anin Nabi, beliau meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, man mata wa alaihi saumun, barang siapa meninggal dunia, wa alaihi saumun, dan dia punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka berpuasa untuknya, membayarnya, maksudnya waliyuhu, walinya, maksudnya kerabat dekatnya. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wal Mukhtar, lah ini keluar aslinya Imam Nawawi, fikihnya keluar beliau dalam mensyarah. Wal Mukhtar, pilihannya Imam Nawawi. Jawazus saum, boleh berpuasa amman mata. Kenapa kok pakai wal mukhtar? Bukankah hadis Nabi, kenapa pakai mukhtar juga Imam Nawawi ini? Kan begitu. Yang enggak pernah ngerti latar belakang Imam Nawawi bingung, sudah hadis Nabi kok pakai wal mukhtar. Mestinya kan marhaba gitu saja, kan begitu. Kok Imam Nawawi mukhtar? Jawazus shaum. Mungkin ada berkata, sudah dibilang shaum kok Imam Nawawi kok bilang wal mukhtar jawazus shaum. Ini bisa suudzon dengan Imam Nawawi. Ini ada malhat fikih, ada satu pembahasan fikih yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi, suruh kembali kepada yang ditulis Imam Nawawi rahimahullah. Nah, gitu. Yang kita hadirkan di sini. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih, ikhtiarnya Imam Nawawi, pilihan Imam Nawawi, jawazus saumi, bolehnya berpuasa amman mata, untuk membayar utangnya orang yang telah meninggal dunia. Wa alaihi saum, yang ini orang yang alaihi saum, yang punya utang meninggal dunia, li hadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Ini pilihannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, kenapa kok Imam Nawawi ngomong gini? Nah, di dalam madhab Imam Syafi'i, qaul jadid, pendapatnya Imam Syafi'i yang baru. Ada Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat yang baru ya ini. Pendapat yang baru pendapat ini.
Jadi ada perbedaan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang lama mengatakan bahwasanya dibayarkan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, bagi siapa yang tidak mampu melakukan apa? Melakukan puasa hendaknya bayar fidyah. Nah, kita bicara fikih dalam mazhab Syafi'i dulu. Pendapat yang dikukuhkan adalah dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya jika ada orang, itu dulu kita giring dulu ke sini. Jika ada orang meninggal dunia lalu dia punya utang puasa dengan catatan waktu meninggalkan puasa dalam keadaan dia tidak punya uzur, dia bandel, nakal. Satu, maka nanti dikodok atau dibayar fidyah. Ntar dulu bayar kodok, fidyahnya perbedaan ulama. Atau dia meninggalkan puasa karena uzur, wanita haid, laki-laki sakit, bepergian. Cuman dia sudah punya kesempatan untuk mengkodok, tapi tidak segera mengkodok sampai dia mati. Bagi orang yang semacam ini kalau meninggal dunia, maka pendapat pertama yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dibayarkan fidyah. Dibayarkan fidyah. Pendapat yang kedua, diganti oleh keluarganya. Diganti oleh keluarganya. Nah, diganti oleh keluarganya itu kan jadikan pendapat yang kedua. Sementara ada hadis Nabi. Adapun yang pertama ayat Al-Quran tadi, hadis Nabi ini. Pendapat yang kedua adalah diganti puasa oleh keluarganya. Nah, langsung dibalik oleh Nawawi, wal mukhtar yang aku pilih ini. Wal mukhtar yang dipilih adalah pendapat ini. Itu. Jadi Imam Nawawi itu membalik. Mukhtar adalah yang ada orang meninggal dunia maka boleh dipuasai, maka jawaz boleh. Karena isyaratnya adalah fidyah saja seolah-olah enggak boleh dikodok oleh keluarganya. Maka Imam mengatakan, Imam Nawawi pun sebetulnya dengan ikhtiarnya ini tidak keluar daripada yang dikukuhkan. Karena apa? Imam Nawawi tetap mengatakan bahwasanya fidyah nomor satu, cuman kodoknya juga bukan tidak boleh. Sementara di situ ada isyarat seolah-olah fidyah saja nggak boleh kodok. Baru nanti nggak bisa fidyah, baru dikodok oleh saudaranya. Urutannya semacam itu. Ini bahasan fikih. Sudah pilih-pilih saja, suka-suka. Misalnya kalau kita ada keluarga yang meninggal dunia, karena urusannya dengan masalah tarikah nanti. Jangan dianggap sepele. Permasalahan apa sih? Misalnya ada orang meninggal dunia, dia punya utang puasa. Kalau menurut pendapat yang dikukuhkan, maka diambilkan daripada hartanya. Hartanya sedikit, keluarganya membutuhkannya. Ya sudah, nggak usah diambil deh. Biar keluarganya aja deh yang menguasai, nanti hartanya diwaris. Tapi kalau ngambil pendapat yang kekukuhan ini, diambilkan dari hartanya. Nggak dikodok oleh keluarganya. Itu di sana pembahasan fikihnya. Oke, dua-duanya boleh, gitu saja sudah. Mana yang gampang, mana yang mudah, mana yang maslahat. Untuk yang hidup, karena itu ada hubungannya dengan harta yang hidup, maka itu ambil. Maka Imam Nawawi mengatakan, mukhtar, puasa saja deh keluarganya. Mungkin keluarganya kaya semuanya. Aduh, puasa susah, saya sendiri punya utang banyak. Ya sudahlah, balik deh. Biar bayar fidyah saja lah gitu. Nah, gitu. Jadi kemudahan. Ini isyarat fikih dari isyarat fikih dari Imam Nawawi bahasanya, wal mukhtar jawazu shaumi. Jadi seolah-olah di sana ada perkataan, enggak, fidyah dulu, bayar. Setiap hari 1 mud atau 6,7 on. Kalau enggak punya itu baru puasa. Seolah begitu. Sehingga seolah-olah selagi masih bisa fidyah, jangan pakai puasa. Tapi oleh Imam Nawawi diangkat. Puasa pun boleh, biarpun fidyah tetap boleh. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak seperti itu. Sholat kalau ada orang punya utang sholat, meninggal dunia punya utang sholat, maka yang pertama pendapat yang dikukuhkan adalah tidak dikodoi oleh keluarganya dan juga tidak dibayarkan fidyah. Pendapat yang kedua disamakan dengan puasa. Pendapat yang kedua adalah dibayarkan fidyah. 1 hari puasa, satu sholat, 1 mud. Dalam mazhab Syafi'i.
Pendapat yang ketiga adalah diqadhain oleh keluarganya. Maka ada qadha puasa di kampung-kampung. Ini pendapat kita. Dan Imam As-Subuki sendiri melakukan yang demikian itu. Maksudnya ini agar kita itu luas di kampung. Kalau di sebuah kampung biaya biasa membayarkan fidyah karena orang meninggal dunia punya utang, biarpun sebetulnya punya utang itu nggak boleh sebetulnya. Nggak bisa, karena sholat kan tidak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh terlentang, nggak bisa terlentang, boleh dengan isyarat, nggak bisa menjalankan sholat dengan hatinya. Kan begitu urutan sholat. Mestinya begitu aja, karena satu hal oleh ya. Oke lah, punya utang. Sehingga mungkin kalau di kampung para ustadz, lihat bagaimana kebiasaan di kampung begitu saja. Oh biasanya bayar fidyah, oke bayar fidyah. Oh biasanya diqadha oleh keluarganya, iya. Aduh ini nggak mau, ya sudah, pendapat yang kukuhkan nggak usah disolatin, didoain saja yang banyak, selesai. Bukan tidak disolatin, nggak diqadhain, sholatin wajib dong. Tidak diqadhain oleh keluarganya, oke. Tidak diqadhain, tidak dibayarkan fidyah, itu pendapat yang dikukuhkan. Maka dengan pemahaman begini, luas kita di kampung, nggak keras hati, nggak keras pendapat. Mungkin di tempat itu biasa dengan fidyah, cuman kita ngelihat ada anak yatimnya 2. Siapa yang menanggung siapa? Nggak usah keluarkan fidyah, tapi ada fidyah sudahlah. Saya orang luar, bahkan yang mengqadha orang luar tuh boleh tanpa izin. Biar saya ngodhoin deh, saya puasa ngodhoin, ada. Anak kecil belum bisa ngodhoin. Diambil dari artisnya untuk membayar fidyah, kasihan dia. Sudahlah, qadhoin biar saya deh ngodhoin, sah. Atau langsung mendapat yang pertama, meninggal dunia karena meninggalkan sholat, enggak diqadhain, enggak usah difidyahin, biar duitnya utuh untuk ahli warisnya. Selesai, enggak ada masalah. Ini saja. Ini adalah wal muradu bil wali, yang dimaksud dengan wali itu siapa? Al-gharibu, orang yang dekat. Baik warithan mewarisi kana atau tidak. Baik dia mewarisi, kan ada kerabat mewarisi, ada kerabat tidak mewarisi. Ada kerabat sepupu tidak mewarisi. Paman karena ada anak nggak mewarisi, banyak. Nah ini, bahkan nanti disebutkan biarpun orang itu bukan kerabat, kalau dia suka rela, sah, boleh. Bukan kerabat tapi suka rela dia, sah, tanpa izin sekalipun. Itu pembahasan dalam masalah fikihnya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah menjadikan kita juru damai di dunia ini. Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu kita. Saling mencintai karena Allah, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.